Bolehkah orang Kristian bertatu? Isu tatu adalah isu yang sering diperkatakan dan dipertanyakan oleh orang-orang di gereja, khususnya kaum muda. Persoalannya, apakah Alkitab memiliki ayat-ayat yang secara eksplisit melarang atau menganjurkan tatu? Seringkali orang membuka di dalam Perjanjian Lama, di dalam Imamat bab yang ke-19 ayat yang ke-28. Mari kita melihat ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut, firman Tuhan berbunyi begini, "Jangan buat torehan pada daging tubuhmu demi orang yang mati, dan jangan cacah kulitmu. Akulah Tuhan." Jika kita melihat dari konteks ayat ini, kita perlu faham bahawa di dalam bab yang ke-19, Allah bukan hanya memberikan perintah tersebut, tetapi memberikan banyak perintah. Karena kita perlu faham bahawa hukum Taurat itu terdiri daripada 3 jenis hukum. Ada hukum sivil, ada hukum moral, dan hukum seremonial. Dan dari ketiga-tiga hukum ini, jelas dalam konteks ini ada sebuah tindakan moral yang Allah ingin supaya bangsa Israel hidupi menjadi saksi bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Kerana ada sebuah amalan pada masyarakat purba, mereka akan menoreh tubuh badan mereka di dalam waktu duka cita. Apabila mereka kematian seseorang dari ahli atau dari anggota keluarga mereka, maka mereka akan menoreh-noreh tubuh mereka. Mereka akan membiarkan darah mengalir untuk mengungkapkan kesedihan dan perkabungan mereka. Dan bukan hanya itu, ada juga amalan dari para penyembah berhala pada zaman itu yang memasang tatu-tatu atau tanda-tanda pada tubuh mereka untuk mengingatkan mereka dengan dewa-dewi sembahan mereka. Jadi untuk memisahkan bangsa yang sudah dipilih Allah itu dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di antara bangsa-bangsa asing pada zaman itu, maka Allah memberikan perintah ini supaya bangsa Israel tidak melukai tubuh mereka demi orang mati dan tidak memberikan tanda-tanda pada tubuh mereka seperti amalan orang-orang bangsa asing pada zaman itu. Persoalannya, apakah hukum tersebut masih relevan di dalam kehidupan masyarakat Perjanjian Baru hari ini? Saudara, saya tidak mahu terus mengambil sebuah keputusan bahawa Allah melarang. Tetapi kita perlu berbalik kepada isu tatu di zaman ini atau di dalam konteks hari ini. Kerana jika kita melihat tatu yang dipakai orang-orang pada zaman ini, pada kebiasaannya banyak orang membuat tatu itu kerana apresiasi seni, kerana mereka memandang tatu dari aspek kesenian, atau mungkin mereka melihat tatu dari aspek warisan budaya. Contohnya, kalau kita pergi ke Borneo, ada kaum-kaum di Borneo yang mengenakan tatu pada tubuh mereka sebagai identiti bangsa, sebagai warisan daripada kaum, dari nenek moyang mereka. Dan apakah itu salah? Karena itu, saya tidak mahu kita terlalu cepat untuk mengambil sebuah keputusan bahawa tatu adalah tidak boleh. Kerana jika dinilai dari sisi seni maupun dari sisi warisan budaya, saya kira itu tidak ada masalah apa-apa. Tetapi ada juga ayat di dalam Perjanjian Baru, di dalam 1 Korintus bab yang ke-10 ayat yang ke-31. Mari kita bacakan ayat ini. "Setiap yang kamu lakukan, baik makan maupun minum, lakukanlah untuk memuliakan Allah." Nah, jika kita kembali kepada konteks tatu, kita perlu pertanyakan kepada diri kita, apakah
dengan mengenakan tatu pada tubuh kita, kita memuliakan Allah. Perjanjian baru sebenarnya membawa kita untuk berfikir bahwa kehidupan yang baru yang dianugerahkan oleh Kristus adalah kehidupan untuk memuliakan Allah. Jadi karena itu, saya kira kita lebih baik bertanya kembali kepada diri kita jika kita mau bertatu, atau apakah dengan tatu yang kita kenakan pada tubuh kita memuliakan Allah, atau kita menjadi batu sandungan kepada orang lain. Jika jawapannya dengan bertatu kita lebih memuliakan Allah, saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak mengenakan tatu. Tapi jika dengan bertatu kita menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang lemah iman, saya kira tatu adalah sesuatu yang perlu kita renungkan dan fikirkan dengan lebih teliti lagi.